Saudara mungkin bisa menangkap beberapa penilaian dari pembacaan ini. Ini sebuah pengalaman hidup yang dicatat di Alkitab sebagai sebuah perenungan yang harus kita renung baik-baik. Saya percaya kalau zaman dulu Allah bisa berkarya bekerja secara dahsyat bagi orang Israel, saya percaya bagi saudara dan saya pun Allah tidak pernah berubah. Yang jadi pertanyaannya begini, mengapa Yosafat begitu dahsyat dipakai Allah? Hanya satu kata kunci yang harus saya sampaikan pagi hari yang berbahagia ini. Kata kuncinya yaitu di ayat yang ketiga. Apa itu? Di ayat yang ketiga dikatakan di sana, dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal. Nah, kata kuncinya di ayat yang ketiga ini. Kenapa bangsa lain yang di sekitar kerajaan Yehuda mereka jadi gemetar, mereka ketakutan? Tidak sekedar karena tentaranya yang disebut sebagai pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur 127, kalau yang dicintai Tuhan diberkati oleh Tuhan pada waktu tidur, apatah lagi kalau dia selagi bangun. Tapi saudara perhatikan, kalau bukan Tuhan, itu sebabnya saya coba garis bawahi dalam hidup kita ini, kita harus disertai Tuhan. Harus Tuhan menyertai kita. Dalam kitab Kejadian 39, saudara, ada seorang pemuda yang begitu luar biasa, namanya Yusuf. Saudara, siapa sih tuannya Yusuf ini, saudara? Jadi Potifar orang Mesir. Mesir gambaran dunia. Potifar pemimpin. Raja Mesir bisa melihat Yusuf disertai Tuhan. Nah, maksud saya begini, saudara. Kalau orang dunia berkata kepada kita disertai Tuhan, apatah lagi kita sebenarnya harus lebih jelas melihat penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Kalau orang dunia juga bisa melihat gereja Tuhan disertai Tuhan, apatah lagi gereja itu harus lebih jelas melihat bahwasanya penyertaan Tuhan itu tidak pernah luput dalam hidup kita. Ini yang harus saya ingatkan kita gereja Tuhan. Ini harus ingatkan saya jemaat Allah. Kata kuncinya harus disertai. Saya percaya kita disertai Tuhan. Kalau bukan penyertaan Tuhan, kita nggak bisa ketemu, sudah. Betul atau betul ini, sudah? Ya kan? Kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa nafas. Kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa bergerak. Saya harus katakan, ini karena Tuhan, sudah. Kita jumpa karena Tuhan. Saya pun bisa hadir hari ini dan berdiri hari ini. Itu karena Tuhan, sudah. Kita sudah lewati peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan. Bagaimana wabah virus itu betul-betul menghinggapi banyak manusia. Virus corona ketika masuk ke dalam seseorang itu hanya 2 gendamnya, kalau nggak mati ya hidup. Karena begitu ganasnya virus itu. Tapi kalaupun kita bisa tiba hari ini bersama-sama, dan harus saya katakan dengan jelas, itu karena penyertaan Allah. Tapi tidak sekedar kita disertai Allah. Dampak dari sebuah penyertaan itu bisa orang dunia melihat, wow, itu nanti pengalaman Yosafat itu, saudara. Coba kita kembali ke Tawarik tadi, ke kitab Tawarik yang ke-17 itu, saudara. Perjalanan Yosafat, dikatakan ayat yang ketiga tadi, dan Tuhan menyertai Yosafat. Pastikan kita sadar, kita bangun dari pingsan, karena banyak orang Kristen pingsan hari-hari ini, saudara. Nggak sadar. Itu sebabnya
Petrus berkata, sadar dan berjaga-jagalah. Amin atau amin ya saudara? Saudara tahu nggak kenapa dikatakan harus sadar, saudara? Kita ini hidup, saudara. Cuma tingkat kesadaran. Saya sudah khotbahkan ini, saudara, di kitab Efesus, saudara. Coba buka Efesus yang kelima, saudara, ya. Ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini kita harus nyadar, saudara. Kita harus sadar akan hal ini. Saudara sadar nggak kita disertai Tuhan? Biar kita, ketika kita memahami tingkat pemahaman ini, saudara, kita akan melihat sebuah bukti dari penyertaan Allah itu, dan orang akan, ini perhatikan, jadi di sekitar kepemimpinan Yosafat dari Yehuda, orang-orang Yehuda, karena kerajaan Israel itu terpecah dua, saudara. Selesainya Salomo, saudara, ya kan? Jadi selesainya kepemimpinan Salomo, pecah kerajaan itu menjadi dua, saudara. Ada kerajaan Yehuda, ada kerajaan Israel. Nanti kalau saudara perhatikan di sana. Nah, kerajaan Yehuda itu hanya terdiri dari dua suku, saudara. Tapi kerajaan Israel terdiri dari 10 suku yang mereka keluar dari Israel itu, yang bertahan di Israel, yaitu suku Yehuda yang disebut kerajaan Yehuda. Ya, ini yang kita baca pada kesempatan yang berbahagia ini. Raja Yosafat adalah raja Yehuda. Bagaimana mereka diporak-poranda, mereka dihancurkan. Tapi perhatikan bagaimana Raja Yosafat coba ingin memanage, coba mengatur bahkan dirinya. Kalau kita perhatikan pembacaan tadi, saudara, Yosafat tetap konsen, tetap serius, tetap sungguh-sungguh. Nah, ada satu ayat bilang, ada satu di dalam 1 Tawarik 19, saudara. Jadi Yosafat itu orang yang tekun. Tidak sekedar dia disertai Allah, tapi dia seorang pribadi yang tekun. Haleluya. Saudara mau menjadi pribadi yang tekun, saudara? Amin. Tetap tekun datang sama Tuhan, tetap beribadah, tetap cari Tuhan. Bicara corona, saudara, tidak bicara tentang di rumah saudara, di mana-mana, di seluruh dunia. Saudara mau sembunyi di mana, tetap juga ada corona di situ. Tetap ada corona, saudara. Jangan saudara berpikir nggak ada corona. Tapi pastikanlah kalau ada penyertaan Allah dalam hidup ini. Amin atau amin ini, saudara. Ya. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Allah. Saya ingat orang Israel ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulah, saudara. Saudara tahu tulah yang terakhir apa itu, saudara? Kematian anak sulung. Akan lewat namanya malaikat maut di Mesir. Tapi setiap ambang pintu, setiap ambang pintu rumah orang Israel yang dibubuhkan darah anak domba, darah domba yang disembelih itu dibubuhkan di setiap ambang pintu. Kalau saudara perhatikan nanti itu kalau ditarik garisnya itu bicara tentang salib, saudara. Ditaruhlah di atas, setelah di atas ditaruh kiri dan kanan. Kalau ditarik garis itu menjadi salib. Itu bicara penyertaan Tuhan. Nah, ketika malaikat maut lintas berjalan, dia lihat setiap ambang pintu yang ada olesan darah itu, tidak ada kematian.
itu bicara penyertaan Allah. Haleluya. Yakinlah hal ini. Percayalah akan hal itu. Pegang teguh Yesus. Tapi tidak sekedar kita pegang teguh Yesus, tidak sekedar kita percaya kepada, tapi ada ketekunan di sana. Tekun, saudara. Apa arti tekun sih? Apa arti tekun? Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, kita nanti ketinggalan, saudara. Jadi Yosafat ini dia berteguh, ya kan, saudara? Kita kembali ke pasal yang 17 dikasarkan. Dia hidup, udah disertai, dia mengikuti jejak bapak leluhurnya. Siapa namanya? Daud. Kita ketemu dengan nama Daud, saudara. Saudara baca sejarah tentang Israel, saudara, iya kan? Ini Daud ini terkenal. Nama Daud ini terkenal. Sehingga lambang benderanya orang Israel pun dengan nama ini, Daud, Delta. Jadi Daud ini dikenal sepanjang masa. Tidak hanya orang Israel. Ada 3 agama terbesar di dunia ini yang mengenang. Agama Islam juga tahu siapa Daud. Dan kita sebagai orang Kristen juga tahu siapa Daud. Kalau saudara perhatikan siapa Daud ini. Saya sudah khotbahkan hari Minggu kemarin, saudara, tentang Daud yang nyaris terlupakan akan bapaknya, saudara. Tapi Allah tidak pernah lupa terhadap Daud. Daud orang yang takut. Nah, saya pelajari dari sekian karakter tentang pribadi Daud. Daud adalah seorang yang rendah hati. Di mana letak kerendahan hati seorang Daud? Biar kita ngerti nanti, saudara. Kenapa Yosafat bisa memahami tentang bapak leluhurnya Daud? Daud seorang yang rendah hati. Di mana letak rendah hati? Zaman dulu, saudara, zaman dulu di sistem kerajaan orang-orang Israel, kalau sudah tingkatan raja, tidak ada yang bisa mengganggu seorang raja. Bahkan menegur, bahkan bertemu, nggak ada yang bisa sembarangan. Kalau bukan raja yang mengulurkan tongkat, itu sistem. Nah, Daud ini, saudara, dengan singkat saya katakan begini, Daud jatuh dalam perzinahan. Tapi ketika dia jatuh, ada seorang nabi pada waktu itu namanya Nathan, memberikan sebuah ilustrasi, sebuah perumpamaan, diperdengarkan di telinga seorang raja bagaimana kata Nathan terhadap Daud. Dan ketika Daud mendengar ilustrasi apa yang disampaikan itu, Daud sepertinya ternyah, hatinya terketuk. Siapa orangnya itu? Ternyata Nabi Nathan bilang, rajalah, andalah itu orang. Nah, kalau seorang nabi menegur raja, itu jarang-jarang, sudah. Tapi ketika Nathan menegur Raja Daud, ternyata kalau saudara baca nanti di kitab Mazmur 52, itulah pengakuan dari seorang Raja Daud. Saya mau katakan, Daud itu adalah seorang yang rendah hati. Haleluya. Saudara mau menjadi orang yang rendah hati, saudara? Saya harap kita menjadi orang yang rendah hati, karena orang yang rendah hati Tuhan sangat senang. Tapi orang sombong, Alkitab bilang Allah akan berhadapan dengan orang yang demikian. Orang yang rendah hati ini yang saya coba, mari kita belajar seri. Haleluya. Jadi Yosafat disertai Tuhan, dan dikatakan di sana ia mengikuti jejak. Dia seorang yang rendah hati, yang walaupun nanti banyak hal-hal memang kekurangan dan kelemahannya, ya. Dan yang ketiga dikatakan Yosafat tidak mencari Baal-Baal. Saudara, Baal-Baal itu penyembahan berhala.
Padahal hukum Taurat kan sudah bilang, saudara, tidak ada ilah lain di hadapanmu. Nggak boleh. Nggak ada Allah lain. Apa arti berhala, saudara? Segala sesuatu yang sudah menomorduakan Tuhan. Jadi ekstra hati-hati. Jangan sampai ada lagi nomor satu di hadapan kita selain Tuhan yang nomor satu dalam hidup ini. Jadikan Tuhan segala-galanya sesuai dengan pujian penyembahan. Kaulah segala-galanya. Jadi tidak ada lagi. Haleluya. Dalam hidup ini tidak ada lagi, hanya Tuhan segala-galanya. Jadikan Allah jadi harta kita. Jadikan Tuhan jadi pusat sentral dari semua perhatian, bicara, pikiran, dan gerak-gerik. Saya percaya kalau kita jadikan dia jadi sentral. Itu sebabnya kalau nanti kita baca di dalam kitab Markus, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Apalagi saudara, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Dari full heart mengasihi Allah. Ini tidak ada lagi Allah lain. Amin, saudara. Tidak ada lagi yang menghambat. Karena banyak orang Kristen begitu, saudara, ya kan? Udah jadi Kristen masih percaya hal-hal yang lain begitu. Apalagi kalau mimpi, ya kan? Wih, saya mimpi loh, tangan saya gatal nih. Kenapa? Iya, pingin nabokin orang. Dia bilang, oh saya pikir kayaknya saya mau terima. Kalau yang positif-positif sih nggak apa-apa ya. Aduh, mata saya ini kedap-kedip, kenapa? Kayaknya saya mau lihat orang mati. Iya. Kayaknya di keluarga saya ada yang mati. Saya kan masih percaya kayak gitu-gituan ya. Kalau begitu, tapi banyak nggak orang-orang seperti begitu ya? Ini hati-hati loh. Paulus bilang jangan tahyul-tahyul itu. Kita hanya percaya apa yang Tuhan. Makanya baca Alkitab, baca firman Allah. Haleluya. Baca firman Tuhan itu. Biar kita jangan terjebak dan jangan dimanipulasi oleh hal-hal yang lain. Ya. Jadi kita belajar tentang seorang Yosafat, raja dari Yehuda. Yang pertama kalau kita perhatikan, dia adalah seorang yang disertai oleh Allah. Sadari dan betul ini. Dan yang kedua, dia apa saudara? Mengikuti jejak bapa leluhurnya Daud. Dia seorang yang rendah hati. Yang ketiga dikatakan dia tidak mencari Baal. Ini ayat, ini kata kuncinya yang harus. Nah, kalau saudara perhatikan ini saudara, nah perhatikanlah kalimat-kalimat berikutnya. Bagaimana nanti bangsa-bangsa, ketakutan bangsa-bangsa memberikan upeti. Jadi rahasia diberkati begitu, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti saya mau katakan, kalau kita serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau, aku pastikan engkau pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Pasti. Ya jamin. Engkau tidak pernah berkekurangan. Dalam Ulangan 28, coba Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan saudara mengangkat engkau. Terus ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau. Jadi penekanan jika kita sungguh-sungguh, jika kita serius dengan Allah. Jadi utamakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Kedepankan Tuhan. Saya mau bersaksi begini, saudara. Mengawali tahun 2021 ini, saudara. Tanggal 2 istri saya sakit, saudara. Ya, kita nggak terlalu, ya biasalah, dia panas, badannya panas dingin. Ya udah, intinya dia ke dokter, saudara. Tanggal 2, 3, 4, tanggal 4 dia ke dokter. Ya,
kasihlah obat. Dia minum obat, tetap masih terjadi panas dingin, badan udah mulai nggak enak. Nah, kita satu kamar, saya juga nggak, ya biasa. Ternyata saudara, itu COVID. Jadi istri saya kena, mau tidak mau karena kita satu kamar, ya kena. Dia juga nggak nyadar. Kalau dia nyadar mungkin udah pakai masker. Saya bilang, udahlah. Jadi dari tanggal 2 diceklah kita tanggal 9, saudara. Dicek, ternyata kita udah positif. Bayangin, dari 1 minggu, saudara. Istri saya juga udah payah. Saya bilang, dia juga, aduh, udah badannya udah pegal, ke pinggang udah kayak mau patah, dikompres pakai air panas juga. Aduh. Nah, setelah dicek tanggal 9 Januari, saudara, positif, ya udah. Jadi kita jadi terisolasi, kita isolasi mandiri. Jadi saya tidur di sinilah saya. Istri saya di sini, aku di sini. Selama 3 minggu ya, Mbak ya. Tidur saya di sini. Saya juga kena, saudara. Wah, saya nggak bisa tidur, gelisah. Nah, berapa hari saya nggak bisa bayanginnya, sehingga saya turun, berat badan saya turun. Jadi tetap di sini. Malam-malam, pagi-pagi karena nggak tidur, satu kedip mata pun nggak tidur, saudara. Saya bilang, pasti ini Tuhan, pasti kayaknya nggak kuat ini Tuhan. Pemikiran saya begini, Tuhan, kayaknya udah Tuhan mau panggil. Udah begitu pemikiran saya, Tuhan, karena badan nggak enak, mulut nggak enak, udah nggak bisa tidur. Tiba-tiba terbersih di otak saya begini, udah Tuhan, berarti aku udah mau pulang ketemu dengan Engkau. Aku tinggalkanlah semua ini, anak-anakku aku tinggalkan, semua apa yang Kau berkati aku tinggalkan. Jadi maksud saya begini, saudara. Ternyata apa yang Allah percayakan ketika kita ada di situasi seperti begitu, ternyata nggak ada artinya, saudara. Nggak ada artinya hidup ini, nggak ada artinya apapun, nggak ada artinya. Hanya satu. Jadi ketika saya juga nafas saya udah mulai tersesat, tapi saya kuat-kuatkan diri. Saya bangun jam 4, saya bangun jam 3, saya keluar sendiri. Saya olahraga, Tuhan, saya buat nafas karena udah sesak, nggak enak. Saya mau paksakan ke dokter atau bagaimana, mau ke rumah sakit, wah pasti ini antriannya panjang ini. Cuman saya duduk di sini, saudara. Saya duduk di sini, saya nangis. Tuhan, kalau ini pekerjaan setan dalam nama Yesus, tapi kalau ini Tuhan izinkan, Tuhan kasih kekuatan ekstra yang baru dalam. Sehingga ketika aku doa begitu, saya bisa tidur hanya beberapa menit, saudara. Baru bangun pagi karena udah ucap-acir. Saya bisa tidur begitu. Saudara bisa nggak pernah tidur beberapa kali, beberapa malam, tapi tiba-tiba tidur. Itu enaknya bukan main, saudara. Saya bangun begini, oh Tuhan terima kasih. Ternyata masih Tuhan kasih ini. Nafas Tuhan kasih. Jadi itu sebabnya saya katakan, kalau kita bisa hadir dan ada hari ini, itu karena kemurahan Allah semata. Oleh sebab itu kalau kita mengedepankan Tuhan, mencari Tuhan dengan tekun, hanya itu yang Tuhan perhitungkan dan pertimbangkan dalam. Bukan karena kita punya fasilitas, enggak. Tuhan enggak hitung-hitung itu. Enggak ada artinya itu. Nah, kalau itu bukan berarti tidak cari uang, bukan begitu, saudara. Ya, maksud saya, mari kalau masih Tuhan percayakan, kasih kesempatan kepada kita, mari kita belajar tetap mencari Tuhan, tetap mengutamakan Tuhan, tetap mengedepankan Tuhan dalam hidup ini, dan kita lihat sesuatu yang dahsyat. Kalau itu kita lakukan, aku percaya pertolongan Allah, penyertaan Allah, wow, itu dahsyat luar biasa. Ya, jadi tetap maju, tetap semangat, tetap bergairah, tetap utamakan Allah, sehingga kita lihat bagaimana cara Allah untuk membela dan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita sekali. Haleluya.